bisa ya? Oke, guten Tag, alle zusammen. Guten Tag, Guten Kak. Tag, Kak. Ja, willkommen in unserem Deutschkurs. Und jetzt möchte ich Kurs vorstellen. Ich heiße Nazif, ich komme aus Batam, aber jetzt wohne in Jakarta. Ich habe schon 8 Monate Deutsch gelernt. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland eine Ausbildung machen möchte. Jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Nazif. Aku asalnya dari Batam, tapi sekarang lagi tinggal di Jakarta. Aku belajar bahasa Jerman sudah hampir 8 bulan. Dan aku belajar bahasa Jerman karena mau mengikuti Ausbildung di Jerman. Oke, bevor wir anfangen, schreibt bitte euren Namen und euren Wohnort in den Chat. Jadi sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa ketik di chat atau di komentar nama dan asalnya dari mana dan alasan belajar bahasa Jerman untuk apa seperti itu. Silakan, bitte. Ada Kak Andri alasan mau Ausbildung. Yang lain gimana nih? Kak Elizabeth Laila dari Jogja, alasan belajar bahasa Jerman karena mau daftar perawat di Jerman. Wow, sehr gut. Mein Name Afnaf. Ich komme aus Surabaya, mau Ausbildung. Kami Dini mau Efesiot. Hafira mau ikut au pair. Wow, banyak banget. Ada Kak Imzagi mau Ausbildung juga nih. Ada Kak Zain, ada Kak Yulia, Kak Anjalika, Kak Zulfa juga ada. Ada Kak Diki, Kak Amelia, banyak banget tuh teman-teman. Oke. Kak Syasha mau Efesiot. Oh, banyak juga ya yang Astaga, mau kamera gue, Efesiot kamera dan gue. Oke, banyak banget. Ada yang mau Efesiot, Ausbildung, ada yang mau S2 juga ada. Oke, banyak banget ya peminat untuk ke Jerman saat ini. Oke, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran atau materi, mungkin aku akan jelasin sedikit program-program yang ada di Jerman seperti itu. Yang pertama itu ada yang namanya au pair. Au pair itu apa sih? Au pair adalah program pertukaran budaya yang mana nanti kita bakalan tinggal dengan salah satu keluarga yang ada di Jermannya langsung. Nanti kita akan tinggal sekitar uh, 6 sampai 12 bulan seperti itu. Lalu untuk persyaratannya apa aja? Persyaratan untuk au pair itu adalah minimal sertifikat A1 yang itu yang paling dasar. Lalu juga seperti dokumen translate dan apostil tentunya. Lalu juga uh, itu saja kayaknya.
Lalu apa aja sih keuntungan kita mengikuti program au pair seperti tersebut? Untuk program au pair itu nanti kita bakalan dapat yang namanya paket money atau uang saku. Kalau di Jerman itu sekitar minimal itu 270 euro per bulan. Lalu juga nanti kita bakalan dikursusin bahasa lanjutan yang tentunya A2, B1, B2 sampai C1 bahkan. Jadi teman-teman nanti bakalan dikursusin lagi sama keluarganya yang ada di Jerman seperti itu. Terus kita juga tidak perlu uh, terus kita juga tidak perlu untuk mengeluarkan uang untuk sewa tempat tinggal dan makan karena udah ditanggung sama keluarga kita seperti itu. Lalu yang kedua itu ada FE-Shot atau BFD. Itu seperti kerja sosial atau volunteer seperti itu. Itu penempatannya ada di rumah sakit, di panti jompo, di kindergarten atau sekolah TK, sekolah PAUD seperti itu. Untuk syaratnya itu kalau FE Shot itu minimal maksimal 26 tahun. Untuk au pair tadi juga 26 tahun maksimal. Untuk sertifikat yang dibutuhkan untuk FE Shot itu cukup dengan A2 saja, tapi lebih bagus kalian pakai sertifikat B1 seperti itu. Kalau untuk BFD, BFD ini sebenarnya sama kayak FE Shot, tapi BFD ini tidak ada batasan umur, jadi dia terbuka untuk umum dan umur berapapun bisa daftar. Tapi dengan satu syarat minimal harus mempunyai sertifikat B1 atau B1. Lanjut ada Ausbildung. Ausbildung ini teman-teman udah pada tahu semua kayaknya. Jadi Ausbildung adalah program sambil sekolah sambil kerja jatuhnya. Jadi 70% kita akan praktek di perusahaan atau Betrip, lalu 30%-nya kita akan belajar di Schule, di Berufsschule atau sekolah kejuruan seperti itu. Di Indonesia itu seperti sekolah vokasi seperti itu. Minimal itu B1, minimal BAS, tapi tergantung bidangnya juga. Kalau perawat itu sudah Bitsfy, terus juga teknik rata-rata mintanya Bitsfy. Kira-kira ada teman-teman ada punya pertanyaan? Mungkin satu dua orang boleh bertanya. Izin bertanya, Her. Iya boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ada, misalnya nih, kita kan kursus dari A1 sampai B2. Nah, kita Betul. udah sertifikat B2. Terus kalau misalnya nanti itu untuk daftar kerja di sana atau mau kerja di sana itu gimana caranya? Mohon penjelasannya. Danke. Untuk kerja ya. Ah ya, danke, Eh, Her. oke. Sebenarnya untuk kerja aku tidak begitu banyak tahu informasinya untuk langsung kerja. Tapi ada yang namanya program Anerkendung. Jadi itu adalah program penyetaraan ijazah. Jadi buat teman-teman mungkin yang uh, sudah S1 terus juga mau ke Jerman tapi tidak mau melewati Ausbildung, itu bisa melewati program Anerkendung namanya. Itu adalah program penyetaraan ijazah. Jadi ijazah kita yang di Indonesia itu disetarain dulu di Jerman. Itu tujuannya untuk mereka yang mau langsung kerja di Jerman. Tapi aku juga pernah dapat kenalan, dia udah kerja sekitar 6 sampai 7 tahun di Indonesia. Lalu ketika dia sudah bekerja selama itu, dia coba apply ke Jerman tanpa butuh sertifikat bahasa dan tidak bisa bahasa Jerman karena emang perusahaannya itu internasional, jadi cukup bahasa Inggris saja dan itu bisa-bisa aja. Tapi dengan satu syarat, kita harus dapat sponsor dari perusahaannya tersebut biar visa kita bisa keluar. Itu aja sih penjelasan untuk kerja. Izinannya mas, Ya boleh, kalau seandainya kan lulus Ausbildung kan 3 tahun ya. Nah betul. contoh di perawat nih ya, setelah perawat 3 tahun Ausbildung lulus itu kita akan dipekerjakan di perusahaan itu atau kita nyari sponsor lagi mas? Nah, jadi untuk setelah kita lulus Ausbildung itu tergantung dari kesepakatan kita dan Betrip. Rata-rata itu emang langsung direkrut sama perusahaannya itu, langsung direkrut setelah kita setelah kita Ausbildung, maaf, langsung direkrut. Tapi ada juga yang setelah Ausbildung selesai mereka cari ke perusahaan lain seperti itu. Oke, dan ke mas. Oke, Bang, mau izin tanya Bang, iya boleh. untuk Ausbildung bidang mekatronik,
terus yang berbau-bau metalurgi gitu ya, itu kan hubungannya dengan teknik. Ya, Itu emang betul. beneran ya? Udah nggak bisa B1, minimal B2. Emang bener bang? Rata-rata Dankeschön. rata-rata sekarang mintanya B2. Berarti Makanya kalau kenapa? berarti kalau misalkan sekarang tuh kita idealnya di B2 berarti ya, bukan B1 lagi. Betul, betul. Dan agak sedikit apalagi kalau kamu mandiri itu emang agak sedikit lebih susah dari Indo, tapi saran aku mending coba ikut FA Shot atau BFD dulu karena nanti setelah FA Shot atau BFD-nya selesai itu lebih gampang untuk apply-nya. Oke bang, Seperti itu. Dankeschön. Ya, bitteschön. Oke, aku bacain yang dari ini dulu ya. Omen. Jadi lebih baik au pair dulu ya. Sebenarnya iya, lebih baik untuk au pair dulu karena ketika kita au pair dulu itu budgetnya mungkin lebih murah. Terus syaratnya juga lebih gampang karena cukup butuh sertifikat A1 doang. Yang otomatis itu cuman level bahasa paling dasar banget A1 seperti itu. Tapi emang untuk sekarang nunggu termin visa au pair, aviation, BFD itu emang agak lama, estimasi sekitar 11 bulan seperti itu. Lalu untuk BFD sendiri tahu info-info tentang volunteer dari mana ya? Terus ada hal sertifikat itu gimana? Aku sendiri. Oke, untuk info-infonya tuh banyak banget. Kalian bisa cari FA Shot banyak di Google itu link-linknya. Nanti mungkin aku bisa share juga ke grup untuk link apply FA Shot atau BFD seperti itu. Eh, Ya, jadi harus siapin sertifikat B1 dulu. Tapi karena sekarang nunggu terminnya itu estimasi 11 bulan dan sertifikat itu masa berlakunya cuma 12 bulan, saran aku, mending teman-teman untuk ngajuin visa dulu nih, ngajuin termin dulu. Jadi sekarang ngajuin termin, nanti ketika sekitar 5 sampai 6 bulan sudah mau terminnya dapat, janji temunya dapat, itu teman-teman baru mulai ujian dan sambil cari-cari ini juga tempat BFD atau FA shot-nya seperti itu. Aku mau bertanya, ada nggak dokumen yang udah bisa dicicil sembari menjalani les? Oke, itu kalian bisa translate dokumen kayak ijazah sama akte, lalu juga nanti diapostil ijazah dan aktenya juga. Jadi itu tidak ada masa berlakunya. Jadi bisa dicicil dari A1. Kak mau tanya kalau bikin visa untuk au pair, apakah harus cari keluarga angkat dulu? Atau bisa bikin visa sebelum dapat keluarga angkat? Oke, untuk mau bikin termin atau janji temu di kedutaan untuk program au pair itu tidak harus dapat keluarga angkatnya dulu. Cukup menggunakan nomor paspor doang seperti itu. Jadi nggak harus dapat keluarga angkatnya dulu. Oke, selanjutnya Kak, aku mau belajar bahasa Jerman. Lebih baik dari mana dulu? Kamu harus belajar dari dasarnya dulu tentunya. Seperti alfabet, cara penyebutannya, seperti itu. Izin bertanya Kak, Ya, Eh, saya mau nanya nih, ya semisal boleh. kita kita kan misalnya kita kan udah menerima program Ausbildung, nah terus kita udah di Jerman nih, contoh itu eh, untuk penerimaan gaji itu bagaimana ya? Itu tergantung dari kebijakan B-tripnya. Tapi kata teman aku yang udah Ausbildung di Jerman, itu pasti melalui sistemnya transfer seperti itu. Jadi hati-hati buat teman-teman ketika mendapatkan B-trip yang ngasih uang gaji langsung cash itu agak sedikit red flag seperti itu. Jadi kalau bisa dihindarin B-trip seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Au pair itu kita ngapain aja Kak? Jadi au pair itu tugasnya itu tergantung kesepakatan antara kita dan keluarga ya. Jadi ada yang kayak antar jemput anaknya sekolah, ngajak main atau jagain anaknya seperti itu. Dan itu juga ada jam kerjanya per hari. Jadi nggak full seharian seperti itu. Kalau untuk Ausbildung perawat gitu, apakah kita harus sarjana keperawatan dulu apa tidak? Tidak, kalau untuk kalian yang mau ikut Ausbildung perawat itu tidak harus dari sarjana keperawatan. Tapi buat teman-teman yang udah sarjana perawat dari Indonesia itu nggak perlu lagi untuk ikut Ausbildung. Itu ada yang namanya program pemerintahan J2G perawat. Jadi emang untuk perawat-perawat dari Indo itu
untuk bisa bekerja di Jerman. Jadi dan biasanya itu dibiayai sama pemerintah, jadi itu gratis seperti itu. Tapi Kak, kalau misalnya kan yang udah umur 26 gak bisa au pair, kan saran mending Ausbildung atau BFD. Nah, sebenarnya sama-sama bisa dua-duanya, Ausbildung atau BFD. Tapi itu tergantung kamu lebih pengen kemana. Kalau kamu mau, kalau kamu pengen Ausbildung yang agak susah di-apply dari Indo, mending aku saranin BFD dulu. Karena kamu nanti apply Ausbildungnya itu udah di Jerman, dan otomatis itu mungkin lebih memudahkan, seperti itu. Bang, kalau ujian A1 buat orang otodidak itu tingkat kesulitannya bagaimana, Bang? Rencana mau coba sih apply untuk au pair si Dankeschön. Jadi untuk di ujian A1, karena aku udah pernah ujian A1 sertifikat Goethe Institut, kesulitannya itu di kamu harus banyak-banyak hafal wordshots. Karena wordshots sangat kepake di ujian A1 seperti itu. Kamu mau tanya cara belajar gramatik yang mudah itu gimana? Sebenarnya untuk belajar gramatik itu emang agak sedikit swiri ya, agak sedikit susah, tapi belajarnya pelan-pelan. Jangan langsung, kalau emang belum ngerti sama gramatik ini jangan dilanjut dulu, pahami dulu seperti itu. Kalau dokumen Ausbildung tapi mau oper dulu, itu translate semua dokumen apa nggak apa-apa di Jerman, ada translate ijazah dari kuliah. Karena aku berhasil aposil dan translate. Untuk kamu mau oper dulu, terus juga nanti mau Ausbildung. Sebenarnya bisa aja untuk langsung cicil dokumennya dari sekarang. Jadi ketika kamu nanti apply Ausbildung setelah au pair itu mungkin lebih memudahkan gitu. Kak, kita bisa ajuin visa aviation dulu nggak? Bisa, bisa, bisa. Yang penting kamu sudah punya paspor. Lalu, Kak, kalau kontrak buat aviation biasanya berapa lama? Itu tergantung teman-teman, untuk kontraknya itu tergantung dari perusahaannya juga. Ada yang cepat dan ada juga yang lumayan lama seperti itu. Oke, untuk Ausbildung itu sebenarnya tidak mewajibkan harus punya pengalaman di bidang tersebut. Mungkin ketika teman-teman mungkin sudah punya pengalaman di bidang tersebut, itu mungkin bisa jadi nilai plusnya ketika interview atau ketika daftar seperti itu. Kak, kalau bikin paspor apakah harus ada sertifikat bahasa Jerman? Tidak, tidak perlu harus ada sertifikat bahasa Jerman karena paspor itu untuk umum seperti itu. Kak, kalau misal kita ikut anak gunung, itu harus ada pengalaman kerja dulu atau gimana? Dan misalnya pengalaman kerja 2 tahun, apakah bisa di anak gunung? Yang pertama itu kamu harus ngecek dulu apakah kampus kamu itu terdaftar di website Anabin atau tidak. Nanti juga ada, jadi gini, buat teman-teman yang mau anak gunung mungkin nanti boleh langsung japri aku, nanti aku bakalan kasih kontak lembaga yang membantu teman-teman untuk yang mau anearkenung. Jadi teman-teman nanti bisa konsultasi secara langsung ke sana seperti itu. Ausbildung cuma buat ke Jerman aja. Sebenarnya kayak di Austria dan Swiss itu juga ada, tapi itu benar-benar sangat susah. Apalagi di Austria itu kita harus wajib deposit sekitar 15.000 euro atau sekitar 300 juta seperti itu. Usia 29 tahun masih bisa daftar Ausbildung nggak, Kak, via agent atau mandiri? Masih bisa, masih bisa. Kak, tips timeline dong, buat cocokin termin expire sertifikat visa lama terjemahan. Tergantung kamu program apa dulu, Kak. Bahasa Jerman bisa dipakai di negara apa aja. Jadi bisa dipakai di negara Austria, Swiss, seperti itu. Lalu buat teman-teman yang mau au pair sebenarnya nggak ada di Jerman aja, teman-teman. Juga ada di Austria, di Swiss itu mereka pakai bahasa Jerman. Lalu ada di Prancis sama Belanda itu mereka pakainya bahasa Inggris. Dan untuk mereka yang pakai bahasa Inggris biasanya mereka juga tidak meminta sertifikat bahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL seperti itu. Yang Swiss susah nggak? Susah. Susah. Nah iya, untuk ijazah itu kemarin itu emang dari SD sampai yang terakhir. Lalu untuk sekarang itu cukup terakhir saja. Tapi belum tahu ke depannya bakalan seperti mana lagi. Mungkin saja bisa berubah lagi.
Kak, oke, nanti kita pelajarin. Oke, teman-teman, mungkin kayaknya pertanyaan sampai di situ dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab lagi di akhir. Oke. Oke, yang pertama kita mungkin bakalan masuk langsung ke materi yang pertama. Kita belajar di kelas A1 ini mulai dari dasar. Oke. Oke, A1 Deutsch. Oke, halo, willkommen im Deutschkurs A1 mit Nazif. Wie geht's euch heute? Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Saya good. Tuhan baik. Oke, sehr gut. Moment. Oke, jadi untuk pertama mungkin kita akan mempelajari tentang alfabet dulu. Jadi ini adalah alfabet yang ada di dalam bahasa Jerman. Mungkin aku bakalan play dulu seperti apa penyebutan alfabet yang ada di dalam bahasa Jerman. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa dengerin. Oke, mulai ya teman-teman. Oh, sebentar. Sebentar. Oke. 3, 4, Oh, moment. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Oke, apakah sudah cukup jelas atau mau dengar sekali lagi noch einmal? Sekali lagi, Kak. Oke, boleh. Lagi Kak. Oke, boleh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Oke, jadi itu adalah
alfabet yang ada di dalam bahasa Jerman. Rata-rata itu hampir mirip dengan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Oke. Tes. Apakah suara aku cukup jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas Bang, jelas. Jelas, Kak. Oke, jadi itu adalah alfabet yang ada di dalam bahasa Jerman. Lalu, tapi ada beberapa perubahan yang tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kira-kira teman-teman bisa tebak yang mana aja nih? Bahasanya alfabetnya yang tidak mirip. Yang Yang Y. B, Y. W, Yang X pertama ada sama yang Y, ada terus Y, itu dibaca ya, Y itu dibaca jadi yod, lalu ada Q. ada apa lagi teman-teman? Ada Q. Q, dibaca dibaca menjadi kuh seperti itu. Lalu ada W. V atau dibaca jadi vau. Lalu ada W dibaca V seperti itu. Lalu ada X dibaca menjadi X. Lalu ada Y. Lalu ada epsilon, pun ada Z. Z. Untuk Z ini biasanya penggunaan atau penyebutannya itu lebih ke huruf C. Z. Z. Lebih menekankan huruf C seperti itu. Lalu untuk di dalam bahasa Jerman itu ada 4 tambahan alfabet baru. Seperti yang udah teman-teman dengar tadi, ada 4. Oke, kita akan bahas. Jadi itu disebut dengan huruf umlaut. Jadi titik 2 di atas itu disebut umlaut. Jadi yang pertama ini ada A umlaut. Jadi A umlaut itu disebut ketika kita menggunakan atau menyebutkan huruf A umlaut tersebut, kita bacanya menjadi E seperti itu. Seperti E pada kata enak. Enak seperti itu. Lalu ketika zum Beispiel atau contoh kita bilang Mädchen. Mädchen seperti itu. Jadi ketika dia A umlaut dibaca seperti huruf E. Oke, lanjut. Ada O umlaut. Nah, O umlaut itu dibaca mirip EU. Seperti itu, EU. Pada kata peur seperti itu. Contoh, ada schön. Schön. Danke schön. Seperti itu. Bitte schön. Seperti itu. Terus teman-teman juga ingat di dalam bahasa Jerman itu banyak banget kata-katanya yang mirip. Jadi teman-teman harus hati-hati dan harus teliti. Contoh seperti ini, schön artinya indah. Lalu juga ada schon, itu artinya sudah. Jadi artinya sangat jauh berbeda, tapi perbedaannya cuma sedikit, cuma di titik doang seperti itu. Oke, lanjut ada huruf U umlaut. Huruf U umlaut itu dibaca tetap seperti U, tapi dengan bibir bulat. U. U. Contoh, grun. Grun. Atau für. Für. Ingat, pembacanya tetap dengan huruf U, tapi dengan posisi bibir itu bulat. Jadi, für atau grun seperti itu. Lalu selanjutnya ada SZ. SZ mungkin teman-teman yang udah sering lihat kalimat dalam bahasa Jerman atau teks dalam bahasa Jerman itu sering banget melihat huruf seperti ini, bentuknya seperti huruf B. Itu disebut dengan SZ. Itu dibaca seperti huruf S. Jadi ketika ada SZ di dalam sebuah kata, jadi dia dibaca seperti huruf S. Contoh ada Straße. Straße.
Jadi Strasse seperti itu. Jadinya Strasse seperti itu untuk penyebutannya. Jadi seperti itu untuk tema alfabet. Oke, lanjut. Oh iya, Achtung, yang perlu teman-teman ingat, ketika kita menemukan ketika huruf E dan I bertemu di dalam sebuah kata, itu dibaca menjadi I. Contohnya ada mine, dibacanya menjadi mine. Mine. Ingat, kalau huruf E dan I bertemu, dia dibaca menjadi I. Berubah menjadi mine, seperti itu. Lalu, untuk huruf I dan E bertemu, itu dibaca menjadi huruf I. Tapi dengan nada yang sedikit panjang. Contoh, win, win, win. Seperti itu. Jadi bukan win, tapi win. Seperti itu. Lanjut, ada huruf E dan U. Jika huruf E dan U bertemu, dia dibaca menjadi oi. Ketika di dalam kata, seperti di kata Deutschland atau Deutsch. Ada yang bisa baca ini apa? Euro. Euro. Oiro. Oiro. Cara penyebutannya oiro. Jadi teman-teman harus ingat, huruf E dan U bertemu dibaca menjadi oi, seperti itu. Oiro. Jadinya oiro, genau. Oke, lalu ada huruf CH. Jadi ketika ada huruf CH di sini, kita lebih menekankan ke penyebutannya itu ke huruf K. Ke huruf K. Contoh, ich bin Nazif. Ich bin Julia. Ada ich heiße, seperti itu. Lalu ada huruf SCH. SCH itu penyebutannya penggabungan huruf S dan Y. Contohnya schwimmen. Schwimmen. Jadi penyebutannya schwimmen. Seperti itu. Lalu ada huruf H. Jadi teman-teman harus ingat, kalau dia di dalam bahasa Jerman itu, ketika dalam sebuah kata huruf H-nya itu terletak di am ende atau terakhir atau di akhiran, itu dia tidak perlu disebut. Dia tidak perlu disebut dengan jelas H-nya. Jadi seperti ini kita cukup bilang W. Nggak perlu W, tapi W saja cukup. Jadi dia kalau di posisi H-nya itu di akhir kata, dia tidak perlu disebut dengan jelas. Cukup bilang W, bukan W. Tapi lalu ketika huruf H-nya itu berada di tengah dia berubah menjadi huruf Y. Contoh, gehen. Gehen berubah menjadi Y, gehen. Oke, lanjut. Kata Zeyen berubah menjadi Zeyen, bukan Zehen, tapi Zeyen, seperti itu. Jadi ini teman-teman harus ingat. Mungkin teman-teman yang mau screenshot boleh. Oke. Sudah? Kak, maaf izin bertanya. Mau nanya. Ya, boleh. Kalau H itu kan ada juga yang di tengah tapi nggak dibaca gitu. Kayak tulisannya Wohnen tapi dibacanya Wunen. Emang iya Kak? Kenapa? Kan ada H juga yang di tengah tapi Hah? nggak dibaca gitu. Kayak, Oh, tidak dibaca apanya? Hanya. ya kayak Contoh? kayak kayak pada kata Wonen gitu. Ya, Wonen. Oke. Momen. Wonen. Oke. Oke. Lalu gimana tadi? Suaranya putus-putus. Iya itu H-nya nggak dibaca kan kalau kayak gitu. Walaupun H-nya di tengah. Oh, man.
Oke, mohon maaf. Oke, sebentar. Oke. Udah boleh diulang? Lanjut aja, Kak. Oke. Oke, lanjut ya. Di akhir saja nanti kita untuk sesi tanya jawab. Oke. Lanjut kita akan belajar angka di dalam bahasa Jerman. Kasih tahu cara penyebutannya itu seperti apa. Oke, aku bakalan kita dengerin dulu audionya seperti apa. Oke, mulai teman-teman. Mulai, Kak. Oke. Sebentar. Oke. Kirain apa lu yang gantikan imam? Iya, Pak. Lu yang gantikan imam? Iya. Sama lu ini mana? Lu masuk. Ya iya, Pak. Bisa di mute dulu teman-teman. Sebentar. Oke, Kak, lanjut, Kak. Oke, siap. Oke. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sekali lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, karena di audionya cuma sampai 20 atau 20 saja. Lanjut, aku bacain. Ada 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, und 100. Jadi teman-teman ini adalah angka di dalam bahasa Jerman. Jadi untuk cara penyebutan angka di dalam bahasa Jerman, itu teman-teman harus hafal dari 0 sampai 12, lalu ketika dia di 13 sampai 19, itu rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya kita harus menyebutkan angka terakhir dulu, baru kita sebutkan angka depannya. Contoh 4. 4 tadi apa? 4 vier. Berarti kita sebut vier dulu, berarti 4 vier, lalu sisa 10 kita masukin sen. Jadinya 14. Jadi itu cara untuk menyebutkan angka ketika nilainya belasan. Ketika nilainya belasan seperti itu, tapi kalau angkanya sudah di atas 20,
angkanya sudah di atas 20, 20, cara penyebutannya adalah seperti ini. Contoh ini. Tetap menggunakan rumus seperti ini. Kita menyebutkan angka terakhirnya dulu. Lalu ada 3. Ada yang tahu 3 tadi apa, teman-teman? Drei. Bahasa Jermannya? Drei. Drei. Dry. Kita sebut dry. Lalu setelah kita sebutkan angka terakhirnya, wajib menambahkan un. Berarti Kita wajib menambahkan un. Lalu setelah kita menambahkan un, bahkan depannya puluhan. unzwanzig. Berarti Unzwanzig. nya dry un. Jadi 20. seperti itu. Karena ya genau. No. Jadi caranya seperti itu. Atas 2. Kita Bang, wajib izin tanya, berarti itu kita harus nambahin un ya Bang ya? boleh. Ketika angkanya sudah di atas 20, kita wajib menambahkan setelah kita menyebut angka terakhir terlebih dahulu. Oke, coba teman-teman siapa yang bisa jawab? Jawab yang mana, Kak? Yang ini, siapa yang bisa jawab? Dalam bahasa Jermannya seperti apa? 31. Yang Reisen. Eins und Dry. 30. Ya, genau. Reisen. Ein und dran. Nah, kita sebut dulu Eins und drei six, seperti itu. Jadi Eins und drei six kita sebutnya seperti itu. Ingat, karena nilainya sudah di atas 20, kita wajib menambahkan un setelah kita menyebutkan angka terakhirnya terlebih dahulu, seperti itu. Oke, lanjut. Angkanya 78. Unsieben. Sipsi, genau, und Sipsi, seperti itu. Jadi ingat teman-teman, setelah angka, pokoknya teman-teman harus ingat kalau nilai angkanya sudah di atas 20, wajib kita tambahkan un, seperti itu. Oke. Jadi aku bakalan ada games buat teman-teman. Jadi teman-teman hafalin dulu, Jadi teman-teman hafalin dulu angka-angka yang ada di sini biar ketika menjawab kuisnya nanti tidak lupa. Oke. Mungkin aku kasih waktu 2 menit. Oke, silakan. Dibaca-baca dulu angkanya. Bang, izin boleh agak di zoom dikit gak Bang? Oke, bentar. Oke, sudah? Sudah cukup belum? Oke Bang, cukup. Dankeschön. Oke. Ya, bitteschön.
Oke, sudah 2 menit. Lalu, oke, es ist Zeit zu spielen. Saatnya untuk kita bermain game. Jadi teman-teman tebak-tebak angka yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini teman-teman bisa scan atau aku sudah kirim linknya di chat. Teman-teman bisa lihat. Aku sudah kirim di chat atau di komentar. Di pesan aku udah kirim. Atau bisa langsung di scan juga boleh. Jadi bisa langsung dikerjain ya teman-teman. Oke, Zaid Year Vertige, apakah kalian sudah selesai? Udah, Bang. Sudah. Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke, very good. Moment. Oke, kita akan coba jawab. Kita jawab bareng-bareng. Oh. Oke. 19 yang mana nih kira-kira? 19. 19. Oke. 14. 14. Oke. 13. Raisin. 8. Ah. Now 9.
Nine. 9. 11. Elf. 10. Zen. 10. Oke, 15. Punchen. Oke, 12. Wolf. 12 und 2. Oke. Oke, lanjut. 20. 20. Pansi genap und 16. Seksen, ya genau. 17. Zipzen. Oke. 1. Eins. 3. Drei. Genau. 18. Achsen. Ahzen. 6. Sechs. 7. Sieben. 5. Fünf. Sehr gut. 4. Oke. Sehr gut. Oke. Lanjut. Nah, jadi di dalam bahasa Jerman ada yang namanya Begrüßungen atau sapaan. Dalam bahasa Jerman biasanya yang sering kita gunakan ketika kita ketika kita bertemu dengan seseorang, kita bisa menyebutkan halo, artinya halo, lalu ada Guten Morgen, selamat pagi, lalu ada Guten Tag, selamat siang, lalu ada Guten Abend, selamat sore atau malam, dan juga ada yang namanya Guten Nacht. Ini kenapa ya? Oke, jadi Guten Nacht. Jadi Guten Nacht itu sama artinya seperti Guten Abend atau selamat malam seperti itu. Tapi penggunaan Guten Nacht di sini adalah ketika kita mengucapkan kepada seseorang yang mau tidur. Jadi posisinya itu dia mau tidur, kita mengucapkan Guten Nacht seperti itu. Oke, lanjut. Untuk perpisahan atau saat berpisah kita bisa menggunakan Tschüss atau artinya dadah, lalu ada Auf Wiedersehen, sampai berjumpa kembali. Ini tadi seperti yang aku bilang, Guten Nacht. Selamat tidur seperti itu. Jadi penggunaannya ketika kita mengucapkan ketika seseorang mau tidur seperti itu. Oke. Auf Wiedersehen. Oke. Oke. Jadi di sini cara untuk kita menanyakan nama seseorang, orang itu siapa dan dari mana dia berasal, lalu di mana tempat tinggalnya, dan dia bisa bahasa apa aja. Nah, yang pertama nomor A, ada yang bisa baca? Wie heißt du? Wie heißt du? Nah, jadi di sini dia menanyakan siapa namamu. Untuk cara menjawabnya adalah menggunakan Ich heiße Nazif. Nama saya Nazif. Seperti itu. Lanjut yang nomor 2. Gimana bacanya teman-teman? Wer bist du? Kamu siapa atau siapa kamu? Itu kita jawabnya menggunakan Ich bin Nazif. Saya adalah Nazif. Itu. Lanjut ada Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Ich komme aus Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Seperti itu. Lanjut, wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Ich wohne in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Lalu yang terakhir ada welche Sprachen sprichst du? Bahasa apa yang kamu bisa? Kita bisa jawab dengan ich spreche Indonesisch und ein bisschen Deutsch, dan sedikit bahasa Jerman seperti itu. Oke, lanjut.
ini adalah salah satu yang paling penting juga di dalam bahasa Jerman. Ada yang namanya personal pronomen. Personal pronomen. Jadi personal pronomen adalah kata ganti orang, yaitu digunakan untuk menggantikan nama orang atau benda atau kelompok dalam sebuah kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia itu seperti saya, kamu, dia, mereka, seperti itu. Dalam bahasa Jerman juga personal pronoun dipakai sesuai orang atau jumlah dan formalitas, sopan atau informal, seperti itu. Yang pertama itu ada ich artinya aku. Lalu ada du artinya kamu. Lalu ada er itu untuk dia, tapi dianya itu berjenis kelamin laki-laki. Lalu ada z itu untuk dia berjenis kelamin perempuan atau feminim. Lalu ada S untuk neutrum atau netral, jadi dia netral. Lanjut ada Z lagi. Ingat teman-teman, kalau dia Z-nya huruf besar atau kapital itu artinya Anda. Nah, Z Anda inilah yang digunakan ketika kita mau membuat atau bertanya secara formal atau secara sopan, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan Z Anda. Jadi kita seperti tadi kan kita udah nanya, wie heißt du, siapa nama kamu? Itu kan informal, jadi kayak ke teman atau orang yang mungkin sudah kita kenal. Tapi untuk ke orang yang mungkin belum kita kenal atau kita hargain atau kita lebih sopan terhadap orang itu, kita harus menggunakan Anda. Kita tidak boleh menggunakan kamu lagi. Jadinya seperti wie heißen Sie, siapa nama kamu, seperti itu. Lalu ada wir artinya kita, lalu ada ihr artinya kalian. Lalu ada Z lagi artinya mereka. Jadi di dalam personal pronomen ini ada 3 Z. Yang pertama untuk dia perempuan, lalu untuk Z Anda artinya Anda, lalu ada untuk Z plural atau untuk Z mereka. Itu artinya orangnya lebih dari satu atau bendanya lebih dari satu, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya di bagian personal pronomen? Itu dibedakan dari S-nya ya, Kak. Kalau misalnya dalam penyebutannya kan mereka sama tuh, gimana cara membedakannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi gimana cara kita menentukan nih? Jadi oke lah, kalau untuk Z Anda kita bahas untuk penyebutan tidak juga, tapi untuk di sebuah kalimat, kalau Z Anda kita bisa mengenal kalau ini untuk lebih sopan seperti itu. Tapi ketika di obrolan atau percakapan, itu sama aja semuanya, tetap Z seperti itu. Jadi cara pembedaannya itu tergantung objeknya gimana atau kata kerjanya. Jadi kan personal pronomen atau subjek ini mereka harus punya verben atau kata kerja. Jadi seperti ich heiße tadi. Ich heiße. Ich heiße. Itu kan saya bernama. Oke, lalu di Z dia perempuan berubah menjadi momen. Ini kenapa nggak bisa? Sebentar. Ada sebentar. Kita menggunakan lesson Oke. Seperti ich koma, ich koma. Lalu untuk Z itu dia berubah menjadi kom. Lalu di Z Anda itu berubah menjadi kommen, und die plural atau mereka juga kommen, seperti itu. Oke, jadi tadi pertanyaannya gimana cara membedakan
apakah Z itu untuk dia perempuan atau dia untuk Anda atau untuk mereka. Jadi kita harus melihat dari percakapannya itu, kalau dia ngomongnya zikom atau dia berasal atau dia datang, berarti zikom berarti dia untuk perempuan. Lalu ketika dia bilangnya zikoman berarti itu untuk Anda atau zikoman untuk mereka. Untuk membedakan dia zi Anda atau zi mereka itu tergantung dari percakapannya itu membahas ke siapa, merujuknya ke siapa, seperti itu. Lalu untuk membedakan mana yang dia perempuan, dia laki-laki, dia Anda atau dia atau mereka, itu dari verben, dari konjugasi verbennya. Jadi kata kerjanya itu harus dikonjugasikan seperti itu, seperti ini. Kalau dia zi perempuan, dia jadi kom. Lalu untuk zi Anda, dia berdiri menjadi komen. Lalu untuk zi mereka juga menjadi komen, seperti itu. Lalu untuk didu berubah menjadi kom, seperti itu. Jadi itu yang kita sebut dengan mengkonjugasikan sebuah kata kerja atau verben di dalam bahasa Jerman, seperti itu. Oke? Apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Seperti yang aku bilang tadi, jadi di dalam bahasa Jerman itu ada yang namanya formal dan informal. Kapan kita menggunakan formal? Itu ketika kita mau membuat sebuah kalimat atau mau bertanya ke seseorang yang mungkin belum pernah kita kenal atau mungkin yang lebih kita hargai. Kita pakainya Sie, yang artinya tadi Anda. Contoh, wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Jawabnya bisa pakai mein Name ist Nina Weber, seperti itu. Untuk di informal, atau mungkin bisa kita gunakan kepada teman-teman atau mungkin orang yang sudah kita kenal dengan cukup dekat. Kita pakainya subjeknya du, kata ganti orangnya du, atau artinya kamu, seperti itu. Contoh, wie heißt du? Siapa nama kamu? Ich heiße Nina, nama saya Nina, seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang seperti yang aku bilang tadi, Verben und personal pronomen, cara mengkonjugasikan kalimat kata kerja itu seperti apa sih? Jadi dalam bahasa Jerman kata kerja bisa berubah bentuknya tergantung siapa yang melakukan kegiatannya atau siapa yang menjalankan aksinya. Seperti ada kata lernen. Jadi ingat teman-teman, di dalam bahasa Jerman rata-rata hampir semua kata kerja atau verben itu selalu berakhiran en. Oke, selalu berakhiran en. Oke, jadi cara kita mengkonjugasikan sebuah kata kerja itu gimana sih? Oke, jadi kita harus tahu dulu subjeknya siapa. Untuk saya kah, untuk kamu, atau untuk dia laki-laki, dia perempuan, untuk kita, untuk kalian, atau untuk Anda atau mereka. Seperti itu. Ingat, kita lihat dulu itunya yang menjalankan atau melakukan kegiatannya itu siapa, subjeknya, kata ganti orangnya itu siapa, kita harus tahu dulu. Lalu mereka itu mempunyai yang namanya endungan atau akhiran. Mereka memiliki endungan atau akhiran namanya. Jadi ini tuh udah milik mereka masing-masing. Seperti ih punyanya e, du ditambahin st, rzs ditambahin t, n zi Anda, zi mereka itu ditambahin n sama lalu ir ditambahin t, seperti itu. Jadi itu udah milik mereka masing-masing. Cara mengkonjugasikan verben atau kata kerja tersebut gimana? Seperti yang aku bilang, rata-rata kata kerja atau harus mencari yang namanya stam atau akarnya dari sebuah kata kerja tersebut. Jadi caranya kita harus menghilangkan n-nya dulu, baru kita temukan ini adalah stam. Ini adalah stam atau akarnya dari sebuah kata kerja tersebut. Kita udah dapat len, kita tinggal tambahin dengan
kita tinggal tambahin dengan endungan yang ada di sini. Tergantung subjeknya siapa, orangnya siapa. Seperti itu. Contoh, ich lerne Deutsch. Moment. Ich lerne Deutsch. Oke, tadi kita sudah dapat len. Karena kita di sini pakainya ich, berarti kita harus tambahin berubah menjadi lerne. Jadinya ich lerne Deutsch. Saya belajar bahasa Jerman, seperti itu. Lanjut ada do. Oke, kita mau membuat mengkonjugasikan verben atau kata kerjanya pakai subjek do atau kamu. Oke, berarti kita sudah dapat tadi akarnya apa? Akarnya tadi adalah len. Berarti ketika kita menggunakan subjek atau personal pronomennya do atau kamu, berarti itu kita tinggal tambahin st, berarti menjadi do learns. Contoh, do learns English, kamu belajar bahasa Inggris, seperti itu. Jadi perubahan inilah yang disebut dengan conjugation atau konjugasi. Kalau teman-teman sudah tahu polanya, belajar bahasa Jerman menjadi mudah dan menyenangkan, seperti itu. Apakah ada pertanyaan di bagian verben und personal pronomen ini, teman-teman? Cukup, Bang. Oke, keine Fragen. Oke, lanjut. Oke, jadi di dalam bahasa Jerman itu ada yang namanya W-Frage. Ada yang namanya W-Frage. Jadi W-Frage itu sama kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti siapa, di mana, kapan, kemana, seperti itu. Di sini ada wie. Wie itu artinya bagaimana. Oke. Bagaimana. Lalu ada wo, di mana. Lalu woher. Dari mana. W-Frage itu sebenarnya masih banyak. Ada was artinya apa, ada warum artinya kenapa atau mengapa, lalu ada wohin kemana, lalu ada welche yang mana artinya seperti itu. Mungkin nanti kita akan bahas untuk lebih lanjut W-Frage ini di next pertemuan. Oke. Contoh seperti ini. Woher kan tadi dari mana. Komen itu datang atau asalnya. Ingat, kenapa dia di sini plural, formal, karena dia mau menanya ke seseorang yang mungkin dianggap lebih sopan. Jadi ketika pertanyaannya lebih sopan. Jadi di sini woher kommen Sie Fraulang? Dari mana Anda berasal? Fraulang, seperti itu. Lalu ada welche. Welche Sprachen sprechen Sie, seperti yang kita sudah pelajari yang tadi. Oh, moment. Oke, ini. Welche Sprachen sprichst du tadi di sana. Welche Sprachen sprechen Sie, itu kita pakai Sie karena kita mau menunjukkan bentuk lebih sopan atau formal. Jadi bahasa apa yang Anda bisa? Dia bertanya bahasa apa yang Anda bisa. Lalu dia jawab, ich spreche Spanish, English und Deutsch. Saya berbicara Spanyol, Inggris, dan Jerman, seperti itu. Lalu ada wo wohnen Sie. Wohnen itu artinya tinggal. Di mana Anda tinggal? Ich wohne in Frankfurt. Saya tinggal di Frankfurt, seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu, jadi di dalam bahasa Jerman, ini yang seperti aku bilang tadi, ini adalah mengkonjugasikan sesuai subjeknya. Jadi ini subjeknya, ini adalah bentuk cara kita mengkonjugasikan. Jadi aku bakal jelasin sedikit lagi tentang sein. Sein itu adalah, ada yang tahu apa itu sein? Yang sudah pernah belajar mungkin? Be. Ya, Dan? jadi sein adalah
To be di dalam bahasa Jerman. To be atau artinya menjadi. Jadi perubahannya ini tidak sesuai, tidak beraturan seperti ini. Kalau yang ini masih dari kata komen. Kalau sini tuh udah berubah. Itu yang disebut dengan perubahan unregelmäßig atau tidak beraturan. Itu nanti kita akan pelajarin di kapital 2 atau kapital 2. Jadi ini adalah to be di dalam bahasa Jerman. Penggunaannya sein ini di dalam bahasa Jerman itu banyak banget. Seperti bisa menunjukkan lokasi, keadaan, atau perasaan juga bisa. Contoh, ich bin in Jakarta. Saya di Jakarta. Itu menunjukkan lokasi kita lagi di Jakarta. Lalu, ich bin krank. Saya sakit. Itu menunjukkan kondisi kita. Lalu kita juga bisa bilang, ich bin sehr glücklich. Saya sangat bahagia. Jadi bisa bedanya dan harus hafal nih objeknya karena ini bakalan kepake banget nih untuk di level selanjutnya seperti itu. Apakah ada pertanyaan di bagian ini? Ada yang mau bertanya? Cukup, Kak. Oke. Oke, kayaknya materi kita sudah sampai di materi terakhir untuk pertemuan pertama ini. Tapi aku ada game satu kali lagi di sini teman-teman bisa sebentar. Teman-teman bisa scan atau bentar aku kirimin linknya dulu. Jadi di sini sistemnya teman-teman harus ngejar poin. Karena di sini ada poin dan ada nanti dapat bonusnya juga. Nanti di bonusnya itu teman-teman bisa dapat pengurangan nilai atau kecepatan waktunya bertambah dan dapat nilai poin tambahan seperti itu. Sebentar. Oke, aku sudah kirim untuk ininya. Silakan. Silakan dikerjain.
Oke, selesai teman-teman? Oh, sebentar. Alas vertik. Oke, momen. Sebentar. Alas vertis. Oke, momen. Sebentar. Oke. Oke, kita coba jawab bareng-bareng. Jawabannya yang mana, teman-teman? Guten Guten Morgen. Guten Morgen. Betul, karena dia lagi sekolah. Biasanya sekolah dimulai pada pagi hari. Lanjut. Guten Tag. Guten Tag. Nah, Guten Tag. Guten Nacht. Nah, ya dia karena mau tidur, jadi pakainya Guten lah, bukan Guten Abend lagi. Ini Guten Nah, Abend. ini baru Guten Abend, seperti itu. Oke, lanjut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ya, betul. Lanjut, mein Name Bagas. Mein Name is Bagas. Nama saya adalah Bagas. Lalu Bin Yulia. saya adalah Julia. Now Dubis. bis. Karena dia pakai subjeknya do. Berarti harus pakai bis. Halo, wie heißen Sie? Nora. Ya, ich heiße Nora. Ingat, kita harus memperhatikan subjeknya dulu, kata ganti orangnya siapa dulu. Karena di sini ich berarti dia berakhiran e. Berubah menjadi ich heiße Nora. Seperti itu. Iya, Lanjut, R. Ya, is Gilang. Oke. Is Gilang. Ya, dia adalah Gilang. Oke, Ziagut. Oke. Materi kita sudah selesai untuk di pertemuan pertama ini. Mungkin aku masih bisa waktu ada 10 menit untuk teman-teman yang mau sesi tanya-tanya nih. Mungkin ada yang mau tanya-tanya, tapi mungkin buat yang nggak ada tanya-tanya bisa langsung untuk selesai. Tapi sebelum selesai mungkin kita akan untuk ngadain foto sesi bareng. Kita mungkin bisa untuk foto bareng dulu. Mungkin teman-teman bisa on cam. Oke. Silakan untuk teman-teman on cam biar kita foto bareng dulu, biar aku screenshot dulu. Silakan. Oke. Oke, udah pada semua. Oke. Momen. Bentar. Sebentar. Oke, belum semua. Oke, yang ada aja. Oke. 1, 2, 3. Boleh lihat ke kamera semua. 1, 2, 3. Lalu lagi 1, 2, 3. Oke, ke bawah lagi sebentar. 1, 2, 3, boleh. Oke, lagi ke bawah. 1, 2, 3.
Oke, teman-teman juga bisa boleh screenshot. Oke. Oke. Oke, terima kasih Dankeschön für heute. Dankeschön, Mungkin yang mau tanya-tanya bisa 10 menit lagi. Dankeschön. Oke, buat yang masih ada pertanyaan mungkin bisa kita tanya-tanya 10 menit lagi. Boleh? Pergi. Bang, gue mau nanya dong bang, boleh Ya, nggak bang? boleh. Boleh terkait program-program yang tadi juga boleh. Ya, Nah, nanti ini kan, materinya aku share di grup semua teman-teman. bang, ini kan gue kan belajar bahasa Jerman tuh udah kurang lebih 1,5 tahun nih, tapi masih Ya. stuck di A2, masih stuck di A2. Oke. Dan itu pun masih suka masih suka lupa-lupa gitu di A2. Ada tipsnya nggak bang biar biar gampang diingat gitu? Oke, tips untuk gampang diingat. Mungkin lebih ini saran aku selalu memberikan saran ketika mereka untuk cara untuk mengingat sebuah kata kerja atau kata benda atau nomen seperti itu. Caranya adalah ini tips dari aku, ketika teman-teman menemukan sebuah word chat baru, kata kerja atau kata benda baru, itu jangan hanya sekedar dihafal saja. Kalau bisa itu dibikinkan sebuah kalimat, lalu sering-sering diucapin. Misal aku ketemu sebuah nomen baru nih, das tablet misalnya. Das tablet, berarti kita harus bikin sebuah kalimat apapun itu terserah. Seperti, ich kaufe das tablet, saya membeli tablet. Oh, berarti ini artinya saya membeli sebuah tablet, seperti itu. Jadi untuk cara mengingatnya mungkin lebih bagus seperti itu. Ketika menemukan sebuah artikel baru atau kata kerja baru, itu coba dibikinkan kalimat dan sering-sering diulang. Lalu juga teman-teman juga mungkin bisa pakai flashcard untuk belajarnya. Itu bisa yang dibolak-balik, depannya Jerman lalu belakangnya artinya, seperti itu juga bisa banget. Terus juga usahain setiap hari itu teman-teman harus mengulang pembelajaran tersebut. Kalau walaupun hanya sekedar dibaca-baca doang. Karena sebenarnya kalau cuma dihafal, aku hafal, ini artikelnya das tablet, das tablet. Besok bisa jadi lupa. Tapi kalau teman-teman ulang setiap hari itu pasti bakalan selalu ingat di kepala, seperti itu. Mungkin itu doang sih tips untuk menghafal dari aku. Terutama gue kesulitannya di ini sih bang, di das artikel. Itu sumpah bingung banget, masih agak-agak blunder gitu. Betul, karena itu bisa aja kita sering ketukar jadinya nanti yang seharusnya das berubah menjadi der atau yang lainnya seperti itu. Sering banget tuh bang, kalau misalkan belajar tiba-tiba ketuker, langsung gitu, gurunya bingung. Betul, itu emang udah rata-rata semua orang yang belajar bahasa Jerman pasti mengalami hal seperti itu. Ada tips gampangnya nggak? Bang, Dankeschön ya bang. Ya, oke. Jadi sebenarnya untuk menentukan der di das atau artikel itu sebenarnya tidak ada caranya, karena itu emang dasarnya dari sana dan kita juga tidak bisa menebak. Mungkin kita bisa aja nih ngira kalau HP ini laki-laki, tapi bisa jadi aja dia perempuan atau netral, seperti itu. Jadi emang tidak ada tipsnya untuk menentukan artikelnya itu apa, seperti itu. Jadi emang itu kita emang harus banyak hafalan di sini di bahasa Jerman ini. Oke, Kak. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Boleh. Terkait program-program yang tadi kan masih banyak yang nanya tentang program-program yang tadi tuh, itu juga boleh. Bang, kan kemarin Bang Nazif bilang tuh kalau pernah apply di Austria, di Österreich ya. Itu betul. Kebijakan visanya kan otomatis berbeda ya dengan visa yang ada di Deutschland. Kan di Deutschland tuh sekarang bahkan kemarin abangku tuh bilang ada yang sampai 11 bulan, 10 sampai 11 bulan untuk au pair. Nah, itu kalau estimasinya sekarang 11 bulan untuk au pair. Untuk di Österreich itu berapa lama ya? Katanya ada yang bilang cuma 4 sampai 5 minggu, Bang. Ya, betul banget. Jadi untuk di Austria itu mereka menetapkan kebijakan ketika kamu sudah dokumennya udah ada semua, udah ada sertifikat bahasa A1, terus juga sudah dapat kontrak dari keluarganya yang ada di Austria, itu baru bisa mengajukan termin seperti itu. Tidak seperti di Jerman kita
bisa aja sekarang ngajuin termin cuman dengan bermodalan nomor paspor doang. Tapi ketika di Austria itu tidak, kita udah lengkap dokumennya semua, baru bisa mengajukan termin. Dan itu jadinya cepat dan gampang seperti itu. Kayak teman aku kemarin, cuma dari ngajuin termin sampai visanya jadi itu cuma 1 bulan. Seperti itu. Tapi apakah di 4 sampai 5 minggu itu beneran di ACC atau gimana, Bang?